2, 3. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe ya, like, komen, dan share. Assalamualaikum, bye-bye. Rumah Sora Resort dan Villas Lembang Villa Butik Hotel, Jalan Wedana Negeri 2 Kafling, 28 Langensari, Kecamatan Lembang, Bandung, Jawa Barat. Kode pos 40.391. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Ketemu lagi dengan Kakak Sabila Channel. Kakak Sabila Channel kali ini ada di daerah Lembang nih. Alamatnya tadi sudah diberitahu ya di awal video. Nah, ini tepatnya ada di antara arah ke Lembang atau ke arah Dago melalui jalan belakang ya. Karena kalau kita ke kiri itu dari arah Rumah Sora itu kita ke Kota Lembang. Kalau kita ke kanan itu tembus ke Dago atas ya. Jadi ini ada di daerah pinggiran ya, pinggiran Kota Lembang. Dan jalan menuju Rumah Sora ini lumayan rusak dan agak kecil, jadi untuk diperhatikan kendaraan untuk bisa masuk sini. Untuk Rumah Sora ini videonya nanti kita bagi dua ya, untuk kamar-kamarnya nanti untuk video selanjutnya. Sekarang kita lihat fasilitas yang ada di Rumah Sora ini. Kita bisa lihat pemandangan dari atas ya. Di depan Rumah Sora ini ada tempat atau spot untuk melihat pemandangan seperti ini nih. Ini lokasinya ada di depan ya, dekat pintu gerbang masuk Rumah Sora itu tadi ya. Itu Rumah Sora itu tadi ada di pinggir jalan ya. Jalannya agak kecil dan rusak. Namun sekelilingnya ini kebun dan banyak pohon serta daerahnya dingin. Kalau pagi pemandangannya seperti ini nih, bagus banget ya. Bagus banget. Ini kebetulan Kakak Sabila dapat cuaca yang sangat bagus, pemandangannya kelihatan semua. Dan untuk ke arah penginapan kita harus ke bagian belakang dari pintu gerbang tadi ya. Kalau di bagian depan itu dia masih terdapat keluarga dari pemilik penginapan, serta di dekat kolam renang sepertinya juga masih terdapat keluarganya dari pemilik penginapan. Untuk kamar-kamarnya sendiri ada di bagian belakang ya, seperti villa atau kamar-kamar. Nah, untuk menginap di sini kakak bisa memilih kamar saja atau digabungkan jadi satu. Semisalnya kakak hanya butuh satu kamar, bisa pilih satu kamar untuk jadi satu keluarga besar, misalnya 4 kamar bisa juga disewa 4-4-nya. Dan di sini banyak tanaman-tanaman ya, seperti tadi tanaman kopi ya, cemara, dan itu kebun tomat juga ada di sebelah situ. Banyak sekali tanaman-tanaman ya, mungkin saya nggak bisa sebutin satu-satu karena saking banyaknya. Dan untuk lapangan parkir dari Rumah Sora ini ya, tempat parkirnya ini tidak terlalu besar ya kawan-kawan ya. Dia parkirnya itu terbatas ya. Jadi cuma beberapa mobil saja yang bisa parkir. Untuk selebihnya mungkin bisa parkir di pinggir jalan seperti yang dilihat di video ini ya. Nah, itu dia parkir di situ ya, kawan-kawan ya. Dan ini bagian dari tempat parkir ya dari Rumah Sora dan front office-nya. Nah, Kakak Sabila itu menginap yang di belakang parkiran mobil situ ya. Tapi nanti video kamarnya di video selanjutnya part 2. Nah, ini dia front office-nya. Front office-nya ini tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga, namun cukup lah ya, karena ini penginapannya bukan penginapan yang gimana ya, besar sekali gitu, enggak. Dan ini juga cukup memadai sih ya, untuk 2 orang bisa di situ nunggu, sedangkan di sebelahnya juga ada meja untuk menunggu juga ya. Jadi kakak kalau mau cari penginapan yang besar, Rumah Sora ini tidak cocok. Tapi kalau kakak cari penginapan yang tenang, sejuk, dingin, Rumah Sora ini cocok. Karena fasilitasnya itu bukan untuk hiburan tapi untuk pencuci mata dan pikiran. Kenapa? Di sini banyak spot-spot kita bisa lihat view pemandangan dari atas. Nih, seperti ini contohnya. Ya, ini contohnya pemandangan seperti ini. Coba lihat, bagus. Nah, itu villa ya, itu villa. Ada yang 3 kamar, ada yang 2 kamar, ada yang 4 kamar. Tapi kita nggak bisa review
kamar yang di situ karena itu sedang masih ada tamunya. Jadi nanti yang kita review kamar yang lain ya. Dan di sini juga ada fasilitas untuk anak-anak bermain seperti perosotan, ayunan, jungkat-jungkit ya. Dan di situ juga lapangan rumput itu bisa untuk parkir mobil ya. Di sini anak-anak bisa bermain sepuasnya ya. Karena waktu itu tempatnya sepi ya. Jadi ya tuh bisa main skuter ya sambil lihat pemandangan kanan kiri, bagus banget. Dan sekarang kita mengarah ke bagian belakang ya. Ini di sini ada tempat sepertinya untuk acara-acara ya. Untuk acara-acara, jadi kayak family gathering, arisan ya, untuk outbound, untuk lomba-lomba, untuk perusahaan, untuk keluarga besar. Bisa di sini nih ya. Di sini bisa bikin panggung sepertinya ya. Karena tempatnya luas dan banyak tempat duduknya ya. Nah, itu di ujung sana ada musola. Nanti kita ke sana, kita coba lihat musolanya seperti apa ya. Nah, ini dia musolanya. Musolanya ini tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil ya. Cukup sedang tempatnya ya. Nah, ini seperti ini. Mungkin sekitar 20 orang ya muat di sini ya. Dan ini tempat wudhunya ada di sini. Nah, ini tempat wudhunya ya. Nah, ini tempatnya pas di samping taman tadi ya. Nah, ini tempatnya luas sekali, bagus, banyak tempat duduk, bisa bikin panggung, bisa bikin tempat makan di sini ya, luas sekali. Dan sekarang kita ke kolam renang ya. Kolam renangnya ada di sini nih di bagian belakang. Nah, ini dia kolam renangnya. Kolam renangnya kecil ya, tidak terlalu besar, tapi dia memanjang ya. Dan untuk diperhatikan di bagian sini, ini masih ada family atau keluarga dari pemilik penginapan ya. Jadi kita harus sopan ya, jaga sopan santun, jangan teriak-teriak dan lain sebagainya yang mengganggu ketertiban dan menimbulkan suara-suara yang berisik ya, seperti itu. Nah, ini Marsha sama kakak Sabila udah nggak sabar lagi pengen berenang nih ya. Tapi nanti berenangnya ya, karena masih dingin banget. Ini sekitar jam setengah 7 apa jam ya setengah 7-an ya. Nah, ini ada tomat nih. Tomatnya baru dipanen dari kebun sebelah ya. Mungkin tomatnya bisa kita beli kalau kita mau beli ya. Dan untuk jalan mengitari kolam ini, kita perlu melewati jalan-jalan yang sempit seperti ini ya. Ini saya kurang tahu ya, ini tempat makan atau punya pemilik atau familinya dari penginapan ini. Dan kolamnya ada dua ya. Jadi kolamnya ini ada yang dalam dan ada yang pendek. Tapi yang pendek itu kecil ya, dan itu buat anak-anak. Di sampingnya juga ada stal kuda ini ya, dan rumah joglo. Tapi itu di luar pagar ya dari penginapan kita. Cuma dapat view-nya aja. Dan di sini juga ada tempat duduk untuk kita menunggu anak-anak saudara-saudara yang lagi berenang. Nah, sekarang kita mau ke bagian depan nih. Di sini ada kamar family dari pemilik penginapan ini, sepertinya makanya tertutup ya. Nah, setelah ini baru kamar yang bisa kita sewa ya. Nah, ini kamarnya. Jadi ada ruang tamunya di situ di depan. Setiap kamar itu di depannya pasti ada ruang duduk-duduk ya. Nah, ini kamar meranti nih. View-nya kebun tomat yang tadi tomatnya ada di dekat kolam renang nih. Tuh, ini ke tomat semua nih tuh lagi dipanen ya. Dan ini arah ke atas ya. Ini ada lagi di lantai 2. Di situ terdapat 4 kamar ya. Kalau nggak salah meranti 2 ya di situ ya. Nah, ini ada kamar. Nah, tapi nanti video kamarnya di video setelah ini ya, biar nggak tercampur-campur. Nanti kita lihat di video setelah ini. Tuh, ini pemandangannya bagus banget loh. Kakak Sabila beruntung banget, cuacanya benar-benar lagi mendukung ya. Tuh, kita turun ya ke bawah. Kita mau lihat ke depan lagi. Nah, itu kamarnya. Pasti di depannya itu ada ruang untuk duduk-duduk ya, sambil ngobrol, seperti ruang tamu gitu ya. Tuh, ada juga ya, seperti itu. Lantai bawah dan lantai atas juga ada juga. Nah, ini kita ke tempat parkiran tadi yang di awal. Nah, ternyata di situ sudah menunggu kuda
ya yang bisa disewakan dengan tarif kalau nggak salah kemarin itu 25.000 ya, 25.000. Nah ini kita bisa sewa di sini dengan sekali putaran 25.000 rupiah ya. Kemarin ada 2 kuda ya, lumayan sih buat hiburan anak-anak ya, biar senang pagi-pagi menghirup udara biar nggak bosan. Nah Ade Marsha nggak mau naik nih, takut, nggak tahu kenapa takut ya. Tuh Ade Marsha nggak mau naik dia, padahal kudanya ada 2 tuh. Nah sekarang kita mau lihat ruangan yang ada di samping kamar kakak Sabila yang di nginap kemarin ya. Ini ruangannya seperti di restoran, cuma karena mungkin efek pandemi jadi sepi dan tutup ya. Karena pandemi kemarin itu sangat memukul banget dunia pariwisata dan perhotelan ya. Jadi kasihan dunia perhotelan itu sempat terpukul ya, karena sepi di mana-mana. Dan ini jadi sepi dan mungkin ini ditutup ini ya. Mungkin tempat pertemuan atau balai pertemuan mungkin bisa juga di situ. Nah ini sekarang kita mengarah ke tempat kamar yang kakak Sabila nginap ya kemarin ya. Ini bagian depannya. Ini posisinya ada di belakang parkiran mobil ya, dan di samping front office yang ada di video awal sebelumnya. Nah ini ada kolam ikan di depan ini dan tempat duduk-duduk di sebelahnya. Jadi kita bisa kumpul-kumpul di situ ya, sambil menghirup udara segar, melihat udara yang cerah. Nah tuh banyak ikan juga, dengar suara air nih maksudnya ya, dengar suara gemericik air, dan tempatnya homey banget, benar-benar homey banget ya. Kemarin di sini kakak Sabila TV-nya sempat bermasalah, tapi pihak penginapan langsung menggantinya ya. Karena anak-anak kan nggak bisa tuh kalau nggak nonton TV, mesti ada TV kan. Nah ini benar-benar tanggap. Nah ini dia ruangan di depan ya, ada ruang tamunya, jadi bisa kumpul di sini nih. Kita bisa sewa kamar satu-satu, itu pintunya ada 1 nomor 15, di situ di dalam ada 2 nomor 14, nomor 12, yang di sebelah juga ada kamar juga ya, 2 juga. Jadi totalnya di sini bukan 4 kamar berarti. Ini ada 5 kamar nih ya. Nah ini bisa kita sewa semua atau hanya 1 kamar saja bisa. Di situ juga ada air galon ya. Tuh ada air galon, ini air panas, air dingin, jadi nggak takut khawatir kalau kehabisan air ya, air minum maksudnya. Nah ini kamar kakak Sabila ada di sini nomor 10. Videonya untuk kamarnya di video selanjutnya ya. Nah ini nomor 11. Nah yang itu saya nggak tahu, itu kakak Sabila nggak tahu itu kamar yang disewakan atau tidak ya, karena nggak ada nomornya. Sepertinya itu gudang ya, seperti itu. Nah ini untuk rate kamarnya ya untuk tahun 2022, dan harga bisa berubah sewaktu-waktu ya. Jangan komplain, jangan protes, karena harga itu pasti ada perubahan ya, naik turun tergantung dari seasonnya. Kalau musim liburan pasti naik, kalau musimnya nggak liburan dia akan turun, seperti itu ya, bisa dilihat sendiri ya. Dan untuk nomor yang bisa dikontak nanti bisa dilihat di akhir video ya, silakan di screenshot, dipoto, dan di scan ya. Sekian dulu video dari kakak Sabila. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kakak doakan yang subscribe mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, dan murah rezeki, amin. Jangan lupa nonton video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3. Kawan-kawan jangan lupa subscribe ya, like, komen, dan share. Assalamualaikum.